Kalau misalkan posisi senar gede, kalau misalkan posisi narik babon ya emang posisi aman ya, tapi dalam artian tanda kutip buat ikan rame posisinya emang posisinya agak kurang enak. Ini posisi satu emang benar, udah dikasih kinoi satu emang benar. Nah kalau misalkan posisinya dikasih kara, omkunya berarti harus posisi naik di posisi dehonya ya, harus posisi naik di dehonya, berarti main di 2 sendok setengah atau di posisi 6.000 atau 7.000 ya, karena omkunya amisnya keredam sama karak. Nah, berarti omkunya yang makan itu posisi ikan dasarannya. Intinya kalau misalkan posisi buat ikan lomba, ada rame, ada babon, omkunya settingannya ya tetap ikan rame. Ya juga sama gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di segmen Boman ya. Bongkar bongkar obrolan mancing, seputar mancing ya. Jadi Egi sengaja buat segmen Boman ya. Jadi setiap seminggu kita buka di Boman 1 kali ya. Di tayang hari apa sih? Tayang Jumat malam Sabtu. Buat apa? Nah, buat istilahnya komen-komen yang nggak kejawab di posisi mau di YouTube ataupun mau di TikTok ataupun mau di sosial media. Egi jawab di Boman, dirangkum semuanya ya. Jadi kawan-kawan yang udah ngasih pertanyaan, jadi Egi selalu ada segmenan di Boman, Egi jawab ya gitu. Dan yang mau sharing-sharing atau mau belajar bareng bisa langsung ke segmen Boman atau di YouTube channel Jaliteng Official ataupun di TikTok, Egi pasti rangkum ke Boman ya. Jadi jangan sungkan-sungkan buat kawan-kawan istilahnya mau sharing ataupun mau belajar ya. Tapi Egi tidak untuk menggurui ya, tidak untuk menggurui, hanya untuk sharing bareng aja ya. Gitu. Jadi buat kawan-kawannya gas, pasti Egi jawab dan harus Egi jawab. Oke? Nah, tidak lupa nih buat kawan-kawan juga nih, cobain nih produk Jalitengnya ya, apalagi Essence-nya sekarang udah pakai baju nih, udah pakai packaging ya. Dan harganya juga makin turun, bukan makin mahal, semakin bagus, semakin murah. Oke? Oke, buat pertanyaan yang pertama kita awali dengan pertanyaan yang pertama dilakukan oleh pemain dari Dewi Serdang, Bayu Sugong. Jawab pertanyaan pertama, Om Egi, saya sudah pesan umpan kakak hitam. Oke. Jadi setelah sampai di rumah, apakah umpan kakaknya saya taruh kulkas atau tidak perlu? Takutnya basi karena saya mancing masih 3 harian lagi. Tolong dijawab. Oke, ini sebetulnya udah segmen yang keberapa ya? Udah dijawab di mau di TikToknya, mau di YouTube-nya, mau di live-nya ya udah dijawab. Tapi nggak ada salahnya Egi pasti jawab lagi ya. Nih jadi buat produk-produk umpan Egi ya, mau yang hitam ataupun yang coklat atau yang biru ya. Jadi buat om-om punya jangan takut. Kalau misalkan posisinya kekuatannya sampai 3 bulan. Simpen di freezer, nggak usah di freezer ya. Kalau misalkan posisinya omkunya takut sama kucing, omkunya masukin aja di kulkas di tempat yang dingin biasa. Jadi nggak usah kalau misalkan main itu langsung dikukus lagi karena fermentasinya percuma. Jadi posisinya tawar lagi atau pabelit deui nu kaluarnanya aya lauk ieu, nog ieu nya nu kaluarna. Jadi itu makanya kalau misalkan umpan itu semakin lama semakin bagus. Kalau misalkan buat umpan amis ya, jangan salah. Jadi kalau misalkan buat umpan amis percuma kalau misalkan disimpan di freezer, mau main dikukus lagi, mentah lagi lah. Nggak ada fermentasi, itu aja. Jadi kelebihannya yang produk Jaliteng itu 3 bulan kuat gitu ya. Jadi omkunya jangan khawatir. Oke omku, lanjut. Oke, lanjutkan pertanyaan dari pemain Guru Sandi. Oke nih, Om mau tanya dong. Kemarin kan saya mancing lomba durasi 6 jam. Woi, panjang tuh. Awal ngaduk umpan dibagi 2, esen dan polos pas setar sampai umpan adukan yang pertama habis. Ikan dominan makan. Umpan esen, alhasil saya full esen untuk adukan kedua. Pas umpan yang kedua, umpan full esen, ikan nggak lama sekitar jalan 1 jam, ikan bubar. Padahal setar awal
ikan makanin yang pakai esen dan settingan tetesan esen juga sama itu faktor apa ya Om? Apakah ikan kabur karena kebanyakan umpan pakai esen dititikan? Oke, ini ini sering kejadian dan sering kejadian itu dialami oleh Egi pribadi, ya, sering gitu ya. Jadi kalau misalkan posisinya, kalau misalkan itu banyak faktornya ya, banyak faktornya dalam artian banyak faktor dari posisi, maaf nih ya, bukan nyinggung ataupun apa, banyak faktor juga dari posisi empang, ya, banyak ya, dari misalkan posisi ikan, gitu kan, dari misalkan posisi masalah settingan, bisa, dari masalah posisi segi main, gitu kan. Jadi faktornya banyak ya. Jadi gini, kalau misalkan pengalaman Egi, jadi kalau misalkan itu karena posisi kalau misalkan emang kalau misalkan empang istilahnya lomba ya, apalagi durasi panjang, biasanya ikan itu kan ditanam ikan dasaran lebih banyak. Nah, berarti omkunya yang makan itu posisi ikan dasarannya ya, karena ikan yang udah tidur di situ ya, udah bermalam di situ. Jadi kalau misalkan posisi main minggu, jadi hari malam Sabtu atau Jumat malam Sabtu itu ikan udah disiram ya. Nah, jadi kadang banyak faktornya, ya itulah gitu kan. Banyak faktor. Jadi mau di segi empang, ikan, posisi main di settingan ataupun main di kondoman banyak ya. Jadi solusinya omkunya mainnya posisi di empang air bagus atau air sirkulasi ya, ataupun air hijau atau air coklat ya, mau air apapun. Jadi gini, jadi sebetulnya kalau misalkan posisi settingannya omkunya standar di posisi aman ya, posisi aman misalkan omkunya di umpan 100 sampai 150 gram, posisinya omkunya misalkan main di posisi standar 9 misalkan ya. Otomatis kalau misalkan posisinya pas adukan yang keduanya masih posisi di 9, omkunya posisinya harusnya aman ya. Ikan posisinya harusnya aman dalam artian karena ikan belum enek gitu kan, belum mual gitu kan, karena kalau misalkan posisinya, karena kalau misalkan siraman itu ada 1, 2, 3 ya. Nah, kalau misalkan posisinya antara kedua atau ketiga itu bisa terjadi di settingan umpan ya, atau di settingan esen. Jadi itu banyak faktornya Om Go ya. Jadi kalau misalkan itu banyak faktornya. Jadi intinya mah kalau misalkan posisinya, sebetulnya kalau misalkan buat settingan yang pertama sampai kedua, sebetulnya harusnya ikan masih tetap ngunci. Itu aja ya. Jadi itu mah masih banyak faktor ya. Egi nggak bisa jelasin karena masih banyak faktor dalam artian bisa di empang, bisa di ikan, bisa di posisi kita pas posisi ngambilnya di bendingan, kita harusnya main di bawah, tapi kita udah nge-racing. Itu aja ya buat Om punya. Kalau misalkan Om punya masih belum jelas, bisa komen lagi ntar kalau misalnya. Kita jawab lagi dengan jelasnya. Oke? Terima kasih Omku. Oke. Siap, lanjut. Maaf Egi. Oke, siap. Egi, esen rekomen buat mancing malam kira-kira cocoknya esen yang mana? Oke, esen buat mancing malam buat produk Jeliteng. Sebetulnya yang manapun itu masuk ya, sebetulnya yang manapun masuk. Kalau misalkan Om punya mau direkom sama Egi, oke aja yang direkom nih yang best seller aja ya, yang AKC ya Om ya, pakai AKC aja ya yang best seller. Oke, AKC. Atau Om punya bisa pakai MS melon sereh ya, buat main di posisi malam. Om punya settingannya buat di posisi malam, Om punya tinggal posisi di umpan 100 sampai 150 gram, Om punya main di posisi 9 tetes aja, titik aman. Kalau misalkan air sirkulasi, kalau misalkan air bagus, Om punya main di posisi 4-3 aja. Oke? Udah dijawab. Oke, lanjut lagi. Oke, nih dari pemain Gorontalo, Sandi Warkawan. Oke nih ada pertanyaan lagi dari Om Endang Roni. Aigi, saya sudah 2 kali beli umpan paket jagung Hinoy. Pembelian ke-1 5 bungkus, pembelian kedua 6 bungkus. Yang ingin saya tanyakan, settingan dehonya berapa sendok makan kondisi air keruh coklat berasal dari selokan langsung sirkulasi lancar. Settingan saya 1 umpan jagung 1 bungkus plus kinonya, 2 karak 1 bungkus, 3 deho 1,5 sendok atau 5.000, 4 krotos secukupnya, 5 esen kawin kampar dan stroberi,
kampar 5 tetes plus hanyir 2 tetes. Umpan tidak dimakan, cuma goder-goder. Solusinya gimana, A? Oke, berarti Om punya main di posisi ininya satu ya, satu set, tapi ditambah lagi kinoi nggak? Kalau misalkan ditambah lagi kinoi, karena posisinya air bagus ya, air bagus gitu. Kalau misalkan posisi air dari kali langsung ya. Nah, kalau misalkan Egi solusinya, Om punya ini posisi satu emang benar, udah dikasih kinoi satu emang benar. Nah, kalau misalkan posisinya dikasih kara, Om punya berarti harus posisi naik di posisi dehonya ya, harus posisi naik di dehonya, berarti main di 2,5 sendok atau di posisi 6.000 atau 7.000 ya, karena omkunya amisnya keredam sama kara, karena kara itu dia berbentuk dengan minyak. Nah, esennya omkunya nggak usah pakai banyak-banyak, omkunya pakai di posisi berapa? Pakai di posisi 3 ataupun 4 tetes aja, karena air bagus. Jadi lebih dominan posisi umpannya yang dikeluarin ya, jadi lebih soft, tapi amis kalau posisi air bagus ya. Jadi omkunya kalau misalkan 1,5 sendok itu sama aja dengan posisi deho di posisi 4.000, omkunya harus naik di posisi 6 sampai 7.000 karena posisinya keredam sama kara ya omku ya, karena kara itu berminyak itu. Jadi omkunya makanya kalau misalkan umpan gembel ataupun umpan yang masuk kayak serbuk hanyiran gitu kan ya, ngeredamnya sama apa ya, sama kara gitu kan, gitu disebutnya kalau misalkan di Bandung itu umpan gembel. Omkunya tinggal naik di posisi deho aja. Oke, sok ayeuna di pemain Tarkun. Bayu. Assalamualaikum Pak Egi, tolong dijawab nih masalah bendingan, Waalaikumsalam. mau pakai full pelet, kira-kira untuk media umpan di awal sampai akhir enak dan stabil esen, atau aromanya harus main kenceng atau strong terus? Oke, buat posisi omkunya mau dari ngebandul, dari ngebending, omkunya main di posisi pelet ya. Jadi omkunya emang kalau misalkan standar, kalau misalkan itu harus lurus sih sebetulnya. Kalau misalkan, apalagi kalau misalkan agresif ikannya ya, omkunya main di posisi esen terus ya. Kalau posisi, apalagi kalau empang bagus ya, empang air bagus gitu kan ya. Omkunya jangan takut, mainnya lurus aja, jadi esen terus ya. Kalau misalkan posisinya omkunya dari awal main posisi pelet ya, kalau misalkan. Tapi udah nutup kemungkinan kalau misalkan akhir-akhir omkunya di tengah-tengah omkunya bisa masukin yang polos ya. Jadi esen jangan lepas lah kalau misalkan posisi pelet. Nah, karena pelet itu kan lebih amis ya. Takutnya ntar posisi aroma umpannya, medianya kalah sama bandulan. Jadi kebanyakan kan kalau misalkan perpos banyak. Nah, karena posisinya dia nyikat posisi bisa bandulan, bisa bendingan. Karena kan bendingan sekarang beda-beda gitu kan. Yang ada yang udah diracik ini itu gitu kan. Nah, jangan sampai kalah media umpannya sama bandulan atau boman. Itu aja buat ompunya ya. Tipsnya dan pengalaman dari Egi Jaliteng. Halo sahabat-sahabat Jaliteng, bentar kita iklan dulu. Jadi buat sahabat-sahabat Jaliteng semuanya yang butuh umpan, serbuk, bandul, bendingan, spray oil, esen, fishing clip, dan joran, baju, sweater yang kayak Egi pakai kayak gini nih. Nih. Langsung aja cek link di bawah ini. Dan jangan lupa follow sosial medianya kita untuk mendapatkan promo-promo menarik dari kita, Sadayana. Oke, tidak lupa nih buat kawan-kawan ya, cobain dong produk Jalitengnya ya. Tuh, dan jangan lupa jorannya ngeunaheun pisan mencek orang Sundamanya. Aduh. Pokoknya nama aja bahampang. Lanjut lagi promo saeutik. Assalamualaikum, sampurasun Egi. Waalaikumsalam. Rampes. Salamina aya dina kesehatan sinareng sukses teras. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun sawalarna oge Om cing sehat selalu, makin sukses ya. Abi kan linggih di Depok Jabar. Dugi ka ayeuna abi teu acan kapendak settingan anu Yahud. Salaresna upami cai hejo kental eta teh dominan amis. Upami AKC itu di level sabaraha esena hatur nuhun. Oke, siap. Air keruh
air hijau kental ya. Jadi gini, kalau misalkan omkunya emang posisi umpan, kalau misalkan kita main posisi label hitam ya, kalau misalkan main label hitam, kalau misalkan omkunya mau di posisi di bawah sekalian. Jadi label hitam bisa omkunya main di posisi 1, kinonya bisa langsung 4, dan D-nya bisa pakai, DH-nya bisa pakai langsung di posisi 2 sendok atau 1 sendok setengah ya. Dan AKC-nya kalau misalkan omkunya tadi belah 2, omkunya bisa main di posisi 3 tetes kalau mau main posisi lemah ya. Main di bawah banget ya. Kadang kalau misalkan posisi air hijau pekat itu dia airnya udah jadi gitu kan ya. Kalau mau main di bawah sekalian, kalau misalkan mau main di kencang sekalian. Kalau misalkan main di kencang, omkunya settingannya di standar. Misalkan pakai label hitam, omkunya bisa label hitam 1 dan posisi pengerasnya bisa pakai 2 dan D-nya bisa pakai 1 atau 1 sendok setengah. AKC-nya langsung omkunya nggak usah dibagi 2, umpannya kasih aja di posisi 15 sampai 18 tetes. Itu aja buat omkunya ya, sarannya ya. Karena kalau misalkan buat air hijau pekat itu posisinya emang udah air jadi ya, udah air jadi. Jadi kalau misalkan mau main di bawah sekalian, mau main di atas sekalian ya. Buat omkunya, tipsnya dari Egi dan pengalaman dari Egi. Kalau misalkan nggak pakai esen, bisa nggak pakai esen, omkunya main di posisi shop aja ya. Oke omku, terima kasih udah komen di Boman. Oke, lanjut, bye. Ya, Pak Egi, mohon maaf nih, mau tanya, kalau main buat siang area Tangerang mendingan pakai AKC apa pakai Dogger? Oke, kalau misalkan itu buat pertanyaan itu omku, aduh maaf nih, bingung juga dalam artian semua itu yang 2 itu antara AKC sama Dogger itu semuanya kalau misalkan main siang cakep-cakep ya. Jadi omkunya kalau misalkan itu antara AKC strong dan Dogger di posisi di soft ya. Kalau omkunya tinggal pilih aja, omkunya senang yang soft atau senang yang strong, itu aja, karena dua-duanya posisinya aman omku ya. Itu buat omkunya. Oke, San. Oke, Assalamualaikum Om Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pekalongan. Jauh dong, nih. kalau babon udah diturunin terus nggak mau makan, kita ganti settingan umpan nggak Om? Apa ganti lapak aja Om? Terima kasih Om Egi. Oke, kalau misalkan pertanyaannya itu ya, kalau misalkan omkunya ini main babon khusus babon semua, apa ada ikan rame ya, karena bingung juga kalau misalkan kita jawabnya ya. Kalau misalkan babon udah turun tapi nggak makan, karena posisinya kalau misalkan posisi babon ya lomba, ada ikan rame, ada babon. Kadang kalau misalkan kita belum hoki, susah juga buat makan. Padahal settingan itu posisinya udah dimakan sama babon. Karena Egi juga, pengalaman Egi juga gitu. Kadang Egi kalau misalkan lagi konten nih, kadang sebulan kita nggak dimakan babon, pernah gitu. Padahal settingan itu posisinya dimakan sama babon gitu. Tanpa kecuali kalau misalkan omkunya main emang khusus babon semua. Kalau misalkan khusus babon semua gitu kan, kalau misalkan nggak makan, nah itu harus tanda tanya gitu ya. Jadi intinya itu aja buat omkunya ya. Jadi kalau misalkan itu masalah settingan, antara settingan buat lomba ada ikan rame, ada ikan babon, bingung juga kalau misalkan omkunya babon udah diturunin tapi nggak makan gitu, karena posisinya Egi juga pengalaman Egi juga pernah sampai padahal settingan itu posisinya udah dimakan sama babon, apalagi yang udah dimakannya sama babon-babon gede gitu kan ya, karena babon-babon gede lebih gede, susah, kebanyakannya kesengget gitu. Jadi buat omkunya solusinya intinya kalau misalkan posisi buat ikan lomba ada rame ada babon, omkunya settingannya ya tetap ikan rame, Egi juga sama gitu kan. Kalau misalkan khusus buat babonan, omkunya kalau misalkan nggak dimakan ya berarti kan posisinya settingannya kurang mantap ya. Nah kalau misalkan untuk khusus babonan, kalau misalkan omkunya mau main di bawah, kalau misalkan mau dikenceng, kenceng sekalian buat omkunya. Makasih omku ya, sehat selalu. Oke, lanjut, bye. Ya, mantap, sukses selalu Jalite. Amin. Bertanya Egi, Siap. untuk Deho sama Esen, cara settingnya bagaimana ke media umpan? Tonjolin Esen atau Dehonya? Oke, itu kalau misalkan posisi itu gimana kita posisi airnya juga ya. Kadang posisi airnya juga, kalau misalkan airnya bagus ya kita lebih nonjol di posisi amis ya. Kalau misalkan posisi sirkulasi atau lumpur tebal ya lebih ke esen gitu kan. Tapi kebanyakan kan sekarang mah udah jarang air bagus ya. Jadi kebanyakan sih airnya kebanyakan sirkulasi ya, ataupun air posisi pakai air pam ya kebanyakan ya. Jadi kalau misalkan itu lebih di posisi di
esen kalau itu ya. Jadi kalau misalkan itu aja solusinya. Kalau misalkan airnya bagus, air bagus dari kali, sehat gitu kan ya, lebih di posisi esen di bawah. Kalau misalkan buat sirkulasi lumpur tebal, esen di bawah, di atas aja ya. Itu buat omkunya ya, solusi pengalaman dari Egi ya. Oke, omku itu saja. Hihu. Oke, lanjut lagi. Oh iya nih, buat kawan-kawan, jangan lupa juga nih ya. Tuh, produk jelitengnya ya. Oke, cobain dong sama joran-jorannya ya. Dan tidak lupa nih buat kawan-kawan nih yang selalu udah coba dan sampai saat sini. Coba dan terus nyoba produk jeliteng. Makasih, sehat selalu. Oke, gas. Siap nih. Pertanyaan lagi nih. Kelebihan senar kecil dan senar besar Egi. Dan kalau buat ikan babon 3 kilo, aman nggak pakai senar ukuran 0,14 A? Hatur nuhun. Oke, buat posisi senar antara gede dan kecil ya. Jadi kalau misalkan posisi senar itu sebetulnya posisinya gimana keyakinan dan kepedean kita juga. Tapi dalam artian ada pengaruhnya lah. Kalau misalkan posisi senar gede, kalau misalkan posisi narik babon ya emang posisi aman ya. Tapi dalam artian tanda kutip buat ikan rame posisinya agak kurang enak. Karena kurang enaknya di posisi ketrik pelampung juga kurang enak. Karena dia lebih lebih keras ya. Kalau misalkan yang kecil itu lebih lentur. Dia kalau misalkan posisi ikan makan itu lebih nggak ada beban ya. Gitu. Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan empang panjang dia lebih nggak kelihatan sih ya. Gitu. Jadi kalau misalkan posisi apalagi kalau misalkan kita lagi makanin, kadang kan posisi ikan sebetulnya bukan posisi kabur itu, banyak faktornya juga. Kadang banyak yang ke sikat sama benang juga gitu kan. Posisi ikan di setengah kita ngambil di 3/4 gitu kan, kadang pret gitu kan, pret banyak saking banyak ikan posisinya banyak yang ke sikat sama senar, kadang bubar gitu. Makanya kalau misalkan posisinya lebih enak yang kecil ya lebih enak yang kecil ya. Kalau misalkan posisi babon ukuran 3 kilo di 0,14 misalkan posisinya misalkan posisi aman ya, itu tergantung hoki ya Om ya, karena posisi babon itu hoki gitu. Jangankan kail kecil, benang kecil ya, benang gede aja kalau misalkan belum posisi hoki ya putus lah gitu kan. Nah, kalau misalkan aman ya bisa dibilang aman gitu. Karena balik lagi karena posisi babon itu hoki. Kalau belum rezeki pasti putus lah ya. Oke, jadi lebih ke senar kecil ya senar kecil kalau Egi ya. Itu aja buat Om punya ya. Oke, terima kasih Omku udah ngasih pertanyaan. Oke. Nah, oke. Mungkin buat di Boman ya, di segmen Boman mungkin terima kasih nih ya Om udah ngasih pertanyaan dan udah yakin udah ngasih pertanyaan ke Egi. Egi pasti jawab dan Egi pasti istilahnya dengan sharingnya dan belajar kita barengnya, Egi pasti jelasin dengan pengalaman Egi pribadi ya, dengan pengalaman pribadi Egi. Karena buat Egi sih ya, buat Egi rasain sampai detik ini aja gitu kan, sampai detik ini dan saat ini, dari dulu sampai saat ini emang teknik mancing dan ilmu mancing tetap belajar dan belajar terus, nggak ada henti-hentinya belajar. Cuman perbedaannya dari segi posisi mental dan pengalaman aja. Jadi dalam artian kenapa harus belajar lagi? Ya pasti harus belajar lagi. Karena posisinya kita kalau misalkan main di empang ini, kita dapat lapak ini di empang ini settingan ini udah masuk segini. Tapi dalam artian kita bisa berbeda lagi. Nah itulah disebut belajar lagi dan belajar lagi. Nah makanya kalau misalkan posisinya, ya balik lagi kalau misalkan posisinya mental dan pengalaman. Karena kalau misalkan pengalaman, oh ini ikan pinginnya gini, oh ini ikan harusnya gini. Nah itu aja. Jadi belajar dan belajar bukan menggurui ya. Dan jangan lupa yang selalu stay di Boman ataupun di channel Jeliteng Official. Kalau nonton bunyikan loncengnya biar ada notifikasi. Oke? Like ya. Dan terima kasih nih buat kawan-kawan juga udah stay terus di Boman di channel Jeliteng Officialnya. Terima kasih ya udah selalu stay terus. Dan jangan lupa ya
Boman tayang setiap Jumat malam Sabtu. Oke? Nah, dan tidak lupa buat kawan-kawan yang mau sharing, mau belajar bareng, langsung saja komen. Mau di TikTok, mau di channel Jaliteng Official, mau di Boman, sama Egi Rangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana.